Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mendengar desas-desus dari Daisu telah menyebar, banyak orang mulai memperhatikan setiap aksi Chu Feng dan Sima Ying. Mereka menemukan bahwa Sima Ying memang sangat dekat dengan Chu Feng. Dengan demikian, mereka mulai merasa lebih yakin bahwa apa yang dikatakan Daisu adalah kebenaran. Setelah semakin banyak orang mulai percaya bahwa Sima Ying menyukai Chu Feng, Daisu mulai menghasut para ahli di World Spiritist Alliance dan menemukan para jenius yang sudah diam-diam jatuh cinta dengan Sima Ying, dan bahkan sebelumnya telah mengejarnya secara publik. Dia mendesak mereka untuk datang, dan berurusan dengan Chu Feng bersama-sama. Dapat dikatakan, bahwa situasi saat ini adalah skema yang dibawa oleh Daisu. Hanya saja, dia tidak membayangkan bahwa Liu Yang, Wang Chao, dan Zhang He akan seberani ini untuk memerintahkan semua orang, itu untuk datang ke Taman Naga untuk menekan Chu Feng. Tempat macam apa itu Taman Naga ini? Ini adalah area terlarang yang terkenal di muka umum di World Spiritist Alliance, dan merupakan kediaman Miao Renlong. Bahkan salah satu mata Daisu hilang tepat di Taman Naga ini. Karena itulah, Daisu memiliki rasa takut yang sangat kuat akan Taman Naga. Daisu, kamu jangan takut. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Yakinlah, aku sudah memeriksa tempat ini sebelumnya. Tetua Miao tidak ada dalam aliansi spiritualis dunia hari ini. Jadi, dia secara alami juga tidak akan berada di Taman Naga. Apalagi, kita belum datang ke sini dengan niat buruk terhadap Sima Ying. Kami juga tidak datang ke sini untuk mengganggu Tetua Miao. Kami di sini hanya untuk menekan Chu Feng. Selain itu, kita juga berada di luar Taman Naga, dan belum menginjakkan kaki ke Taman Naga. Bahkan jika Tetua Miao mencari tahu tentang itu, maka dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Karena bagaimanapun, Tetua Miao bukanlah seseorang yang akan menghukum murid tanpa alasan yang jelas, ucap Liu Yang. Tampaknya bisa melihat ketakutan yang dimiliki Daisu di matanya, Liu Yang mengatakan semua ini dengan senyum di wajahnya. Kakak senior Liu Yang memang bijaksana. Maafkan kebodohan Daisu ini, ucap Daisu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Yang, Daisu merasa bahwa apa yang dikatakannya sangatlah masuk akal. Segera, rasa takutnya telah menghilang sepenuhnya, dan itu digantikan dengan keberanian. Daisu benar-benar menunjuk ke Taman Naga dan berteriak. Sampah dari Gunung Qianwu, jauhkan dirimu yang kotor itu dari Sima Ying. Keluarlah dari World Spiritist Alliance kami. Teriak Daisu. Sampah dari Gunung Qianwu, jauhkan dirimu yang kotor itu dari Sima Ying. Keluarlah dari aliansi spiritualis dunia kami. Mengikuti Daisu, Zhang He, Liu Yang, dan Wang Chao juga mulai meneriakkan apa yang diteriakkan oleh Daisu. Sampah dari Gunung Qianwu, jauhkan diri kotormu itu dari Sima Ying. Keluarlah dari World Spiritist Alliance kami. Mengikuti jejak ketiga jenius tingkat iblis ini, kerumunan yang datang bersama-sama untuk menekan Chu Feng juga mulai berteriak keras secara bersamaan. Bahkan orang-orang yang ada di sana pun mulai berteriak bersama mereka. Dalam sekejap, suara mereka seperti guntur saat suara mereka bergema di seluruh wilayah. Suara mereka begitu kuat, sehingga langit dan bumi pun mulai bergetar. Teriakan mereka menarik perhatian semakin banyak orang. Bahkan para tetua dari World Spiritist Alliance datang untuk menikmati pertunjukan ini. Namun, bahkan setelah para tetua datang, itu tidak ada satu orang pun yang menghentikan orang-orang berteriak. Sebagai orang-orang dari World Spiritist Alliance, ketika murid-murid mereka tidak setuju dengan Chu Feng dan Sima Ying bersama-sama, mereka sebagai tetua tentu saja juga tidak menyetujui Chu Feng dan Sima Ying. Tak satu pun dari mereka yang menginginkan gadis aliansi spiritualis dunia mereka ini, yang diberkati oleh surga, itu direnggut oleh orang luar. Jadi dari lubuk hati mereka, mereka benar-benar mendukung murid-murid ini datang untuk menekan Chu Feng. Tiba-tiba saja, seseorang melihat empat sosok yang akrab dari kerumunan.
Mereka adalah 4 saudara laki-laki Huang, orang-orang yang berkonflik dengan Chu Feng di desa penyegelan kuno, dan secara tidak langsung menyebabkan Chu Feng memenangkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Cepat lihat, bukankah itu Huang Xiuji, dan juga 4 cucu tetua Huang, Huang Feng, Huang Ping, Huang Lang, dan Huang Jing. Mereka berempat juga merupakan jenius. Bahkan tidak hanya dalam nama saja, tetapi juga dalam kekuatan. Meskipun mereka belum berhasil masuk dalam daftar suksesi spiritualis dunia, tapi mereka memiliki teknik spiritual yang kuat. Apakah mereka berempat datang untuk menekan sampah itu dari Gunung Qianwu? Sepertinya ada yang salah. Mengapa kulit mereka sangat pucat? Sepertinya mereka terluka parah, ucap kerumunan. Namun beberapa orang yang lebih perhatian menemukan bahwa, kulit yang dimiliki keempat saudara Huang itu agak aneh. Alasan kulit mereka begitu pucat adalah, itu sebenarnya terkait dengan Chu Feng juga. Keempat saudara Huang itu telah menghabiskan banyak upaya untuk meminjam tongkat Qian Qilin Rui dari kakek mereka. Mereka telah melakukannya dengan tujuan pergi ke desa penyegelan kuno, lalu mendapatkan air es segel untuk kakek mereka, sehingga mereka dapat memenangkan hatinya. Namun sayangnya, mereka tidak akan pernah menduga bahwa, sementara mereka berhasil mengalahkan Zhou Long dari desa penyegelan kuno, tapi mereka akhirnya benar-benar dikalahkan oleh Chu Feng, dan bahkan kehilangan harta berharga kakek mereka yaitu tongkat Qian Qilin Rui-nya. Karena faktanya bahwa orang tua mereka telah meninggal karena musibah, maka kakek mereka sangat menyayangi mereka serta mencintai mereka. Namun setelah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan tongkat Qian Qilin Rui, dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Karena diliputi oleh amarah, ia telah secara serius memukuli 4 saudara kandung itu, dan meninggalkan mereka semua dengan luka-luka internal. Faktanya bahwa mereka masih dapat berdiri bahkan setelah kehilangan tongkat Qian Qilin Rui, itu berarti satu hal bahwa kakek mereka benar-benar mencintai mereka. Karena kalau tidak, mereka pasti sudah terbunuh tanpa tulang yang tersisa. Namun meski begitu, ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang yang hadir pada hari itu. Adapun orang-orang ini di World Spiritist Alliance, tidak ada dari mereka yang tahu tentang masalah ini. Itu bukan hanya mereka berempat. Cepat lihat, bukankah itu 2 cucu tetua Sun Feiyang, Sun Hao dan Sun Lei? Tepat pada saat ini, seseorang berteriak lagi. Ternyata Sun Hao dan Sun Lei juga datang. Siapa yang akan berpikir bahwa mereka akan datang juga? Kedua saudara itu telah mewarisi kekuatan pertempuran yang luar biasa dari tetua Sun. Meskipun teknik spiritual mereka tidak terlalu kuat, tapi kekuatan pertarungan mereka juga sangat kuat. Terutama si Sun Hao itu. Kekuatan bertarungnya benar-benar menakutkan. Untungnya daftar suksesi spiritualis dunia hanya mempertimbangkan teknik spiritual seseorang saja. Karena itulah, mereka berdua tidak ada dalam daftar suksesi spiritualis dunia. Jika kriterianya adalah kekuatan pertempuran, maka dengan kekuatan pertempuran Sun Hao, dia akan sepenuhnya memadai untuk berada di peringkat 3 teratas dalam daftar suksesi spiritualis dunia. Bahkan untuk Sun Lei, dia bisa saja berada di peringkat di antara 5 besar. Sun Hao dan Sun Lei sangat terkenal karena kekuatan mereka, dan ini tidak hanya terbatas di luar World Spiritist Alliance saja. Bahkan di dalam World Spiritist Alliance sendiri, mereka sama-sama terkenalnya. Setelah mereka berdua muncul, banyak dari para pengamat tidak dapat menahan diri untuk tidak meneriakkan nama mereka. Dari cara mereka melihatnya, jika Sun Hao dan Sun Lei bergabung dengan pasukan penindasan terhadap Chu Feng, maka Chu Feng pasti akan ditinggalkan dalam keadaan yang benar-benar menyedihkan. Hanya saja, hal yang mengejutkan banyak orang, baik Sun Hao maupun Sun Lei tidak bergabung dengan pasukan penindas itu, namun sebaliknya, mereka berjalan ke 4 saudara Huang. Tidak hanya Sun Hao dan Sun Lei tidak memiliki niat untuk menekan Chu Feng, bahkan 4 saudara kandung Huang itu tidak memiliki niat untuk melakukannya. Mereka sebenarnya sudah mulai mengobrol satu sama lain. Coba lihat itu. Itu sangat aneh. Mengapa mereka tidak bergabung dengan pasukan penindas terhadap sampah Gunung Qianwu itu?
Itu benar, ini sangat aneh. Ini sama sekali bukan gaya mereka. Dengan temperamen mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menonton ketika sampah dari Gunung Cianwood mencoba merayu perawan suci aliansi spiritualis dunia kita yang diberkati oleh surga? Ketika mereka melihat adegan ini, banyak orang mulai mengekspresikan kebingungan mereka. Lagi pula, 2 saudara Sun dan 4 saudara Huang ini terkenal karena sifat tirani mereka. Logikanya, setelah mengetahui masalah tentang Chu Feng, mereka berenam harus menjadi yang pertama mencoba untuk menekannya. Namun pada saat ini, mereka berenam berdiri di sana sebagai penonton. Ini benar-benar terlalu abnormal. Siapa yang mengira bahwa hubungan Chu Feng dengan adik perempuan junior Sima ini sangat baik? Tidak heran tetua Miao akan melindunginya, kata Sun Lei. Sun Lei, bukankah kamu juga menyukai adik junior Sima? Saat ini adik junior Sima akan direnggut oleh Chu Feng itu. Mungkinkah kamu hanya akan duduk dan menonton saja, ucap Huang Feng mengejek Sun Lei. Bahkan jika adik perempuan junior Sima tidak direnggut olehnya, masih mustahil baginya untuk menyukaiku. Tidak ada alasan bagi aku untuk mencoba berurusan dengan Chu Feng karena dia. Kalau begitu, bagaimana dengan kalian berempat? Kalian telah kehilangan tongkat Qian Qilin Rui karena Chu Feng. Kalian pasti sudah diberi pelajaran berat oleh kakek kalian bukan? Mungkinkah kalian berempat tidak ingin membalas dendam? Balas Sun Lei. Setelah kakek kita mengetahui bahwa Chu Feng memiliki perlindungan tetua Miao, dia telah memerintahkan kita untuk tidak mencoba membuat masalah dengan Chu Feng. Jangankan itu, bahkan kalian saja gagal mengalahkan Chu Feng. Meskipun jika kami mencobanya, apa yang bisa kami capai? Ucap Huang Feng sambil menghela nafas. Itu benar, ketika bahkan kita bukan tandingan Chu Feng, tepatnya apa yang bisa dicapai oleh gerombolan ini? Bahkan orang-orang seperti mereka ingin menekan Chu Feng, mereka hanya mencari masalah, kata Sun Hao. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Hao, Sun Lei dan keempat saudara Huang hanya mengangguk setuju. Meskipun mereka semua membenci Chu Feng, tapi mereka semua mengakui kekuatannya juga. Dengan demikian, dari cara mereka melihatnya, terlepas dari peringkat apa yang mungkin dimiliki Zhang He, Wang Chao, dan juga Liu yang berada di daftar suksesi spiritualis dunia, mereka hanya akan melebih-lebihkan kemampuan mereka jika mereka mencoba menekan Chu Feng. Untuk berani berperilaku kejam di Taman Naga, apakah kalian semua sudah bosan hidup? Tepat pada saat ini, suara yang terdengar manis namun marah segera terdengar dari dalam Taman Naga. Mengikuti suara itu, 2 sosok seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari Taman Naga. Adapun 2 orang ini, mereka secara alami adalah Chu Feng dan Sima Ying. Kata-kata Sima Ying barusan mengandung kekuatan yang luar biasa. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada yang berani berbicara lagi. Bahkan ada banyak orang yang meringkuk dan mundur beberapa langkah. Dalam sekejap, lautan orang-orang yang sangat bising sebelumnya, yang berteriak-teriak gemuruh sebelumnya, seketika saja semuanya menjadi sunyi. Mereka tidak bertindak seperti ini, itu karena mereka takut pada Sima Ying. Tidak, itu karena mereka takut pada tuan yang memiliki Taman Naga ini, yaitu Miao Renlong. Saudari junior Sima, kami datang ke sini tidak untuk menyinggung tetua Miao, dan kami juga tidak datang ke sini tidak untuk mengganggu kamu. Tetapi kami datang ke sini untuk sampah dari Gunung Cianwood itu. Wang Chao berbicara dengan senyum di wajahnya, dan nadanya juga sangat sopan. Sampah, siapa yang kamu sebut sampah? Ucap Sima Ying. Segera, Sima Ying pun menanggapi dengan dingin dan kesombongan. Dia bahkan bisa dikatakan kejam terhadap mereka. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa temperamen Sima Ying ini begitu tidak menyenangkan saat pertama kali bertemu dengannya. Ternyata kepribadiannya masih sama ketika berada World Spiritist Alliance. Ketika Sima Ying begitu sombong, bahkan ketika menghadapi para jenius dari World Spiritist Alliance ini, tidak mengherankan bahwa dia akan begitu sombong ketika menghadapi Chu Feng dan yang lainnya yang telah bersamanya untuk pertama kalinya.
Ini setelah mendengar apa yang dikatakan Sima Ying, Wang Chou sebenarnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan menundukkan kepalanya dalam diam. Itu bukan karena dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi sebaliknya, itu karena dia tidak berani menentang Sima Ying. Sampah dari Gunung Qianwu, apakah kamu hanya tahu cara berdiri di belakang seorang wanita? Apakah kamu tidak memiliki keberanian untuk bertarung melawan aku, Zhang He? Ucap Zhang He. Tepat pada saat ini, Zhang He segera menunjuk ke arah Chu Feng di samping Sima Ying, dan kemudian dengan dingin berteriak. Semua orang mengatakan bahwa para murid Gunung Qianwu memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Tetapi hari ini, aku akhirnya mengetahui bahwa mereka sebenarnya hanyalah sampah. Memanggilmu sampah adalah penghinaan terhadap sampah itu sendiri, tambah Zhang He. Karena faktanya bahwa dia tidak berani menentang Sima Ying, dia pun memutuskan untuk mengarahkan ujung tombaknya langsung ke Chu Feng. Kalian semua, kalian benar-benar sudah bosan hidup, ucap Sima Ying. Mendengar Zhang He dan yang lainnya menyebut Chu Feng sampah, kemarahan di wajah Sima Ying menjadi semakin jelas. Dia mulai melepaskan kekuatan bela dirinya, dan benar-benar berencana untuk menyerang Zhang He dan yang lainnya. Adik junior Ying Er, izinkan aku untuk mengurus sesuatu seperti ini, ucap Chu Feng. Namun pada saat ini, Chu Feng menghentikan Sima Ying. Melihat tindakan itu, Sima Ying dibuat terkejut. Namun pada akhirnya, dia pun mengangguk. Setelah mengenal Chu Feng begitu lama, dia cukup akrab dengan kepribadian Chu Feng. Dia tahu betul bahwa Chu Feng akan lebih berpengalaman dalam merawat orang-orang seperti Zhang He dan yang lainnya. Jadi, dia memutuskan untuk mengizinkan Chu Feng untuk menangani mereka. Orang yang memiliki kekuatan spiritual, itu pada umumnya memiliki rasa superioritas. Setelah mereka menjadi spiritualis dunia, perasaan superioritas mereka hanya akan meningkat. Namun sayangnya, perasaan superioritas itu tidak sama dengan kesombongannya. Paling tidak, aku berpikir bahwa untuk dapat menjadi spiritualis dunia, dan untuk dapat mengambil bagian dalam profesi besar seperti itu, seseorang harus setidaknya memiliki kualitas batin. Jadi aku telah memikirkan sepanjang waktu bahwa aliansi spiritualis dunia adalah tempat di mana orang-orang dengan kualitas batin yang sangat tinggi berkumpul. Tidak hanya orang-orang di sini yang memiliki teknik spiritual yang luar biasa, bahkan kualitas batin mereka juga harus sangat baik. Namun sayangnya, aku sedih menemukan hari ini bahwa aku salah. Meskipun aku tidak mengerti mengapa kalian semua memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapku, tapi tampaknya kalian semua tidak mengenal aku dengan baik. Karena kamu bahkan tidak tahu orang seperti apa aku ini, tetapi kamu bersikeras menyebut aku sampah berulang kali, dan itu adalah tanda kurangnya sopan santun dan juga tanda tidak memiliki kualitas batin. Harus aku katakan, aku sangat kecewa pada kalian semua. Aku benar-benar kecewa, ucap Chu Feng sambil berjalan di depan Sima Ying dan mulai berbicara ketika dia menggelengkan kepalanya dan mendesah tanpa henti. Dia juga menunjukkan ekspresi yang sangat kecewa. Kecewa, apakah kita perlu peduli dengan kekecewaanmu? Kamu pikir kamu itu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat luar biasa hanya karena kamu dari Gunung Qianwu? Biarkan aku memberitahumu, alasan mengapa aku memanggilmu sampah adalah, karena di mata kami semua, kamu tidak lebih dari sampah, ucap Zhang He sambil menunjuk ke arah Chu Feng dan memarahinya. Mendengar itu, Chu Feng tidak marah dengan penghinaan Zhang He. Namun dengan senyum di wajahnya, dia pun bertanya, "Oh, jadi begitu ya? Jadi aku sebenarnya sampah di matamu. Meskipun aku tidak tahu kriteria apa yang kamu gunakan untuk menentukan apa itu sampah, lalu aku ingin bertanya, apa yang kamu anggap orang yang bahkan lebih banyak sampah daripada sampah?" Tanya Chu Feng. Orang-orang yang bahkan lebih banyak sampah daripada sampah, seru Zhang He dan yang lainnya, yang bahkan tidak mengharapkan kalau Chu Feng akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Karena terkejut, mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, sampah adalah sampah. Mereka adalah keberadaan yang tidak berharga dan tidak berguna. Dalam hal ini, sesuatu yang lebih banyak daripada sampah seharusnya tidak ada.
Sebenarnya aku juga tidak tahu apa itu sampah yang lebih dari sampah. Namun meski begitu, aku dapat memberitahu kamu semua ini. Jika aku sampah di mata kamu, maka kamu semua adalah orang-orang lebih banyak sampah daripada sampah di mataku. Apakah kamu semua ingin tahu, mengapa aku mengatakan itu? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Bajingan, setelah sekian lama, jadi kamu menghina kami. Aku melihat bahwa kamu sudah bosan hidup, teriak Zhang He. Pada saat ini, Zhang He tiba-tiba menyadari bahwa Chu Feng telah menghina mereka. Dalam kemarahannya, dia pun mulai menggeram. Setelah itu tubuhnya bergerak, dan dia melepaskan kekuatan bela dirinya. Hanya dalam sekejap, dia tiba di depan Chu Feng dan melepaskan tinjunya ke arah wajah Chu Feng. Serangan tinju ini bukan masalah kecil. Itu mengandung begitu banyak kekuatan yang menyebabkan banyak riak terbentuk di udara saat melewatinya. Bahkan tinju itu tidak hanya kuat, tapi kecepatannya juga sangat cepat. Namun pada saat Zhang He berpikir bahwa serangan tinjunya sudah cukup untuk menyebabkan Chu Feng sangat menderita, dena juga sudah cukup untuk membuat Sima Ying menyadari betapa tidak bergunanya Chu Feng ini. Melihat itu, Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak. Namun ketika matanya berkedip, dan kemudian Thunder Armor beserta Thunder Wings muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, kultivasi Chu Feng naik dari peringkat 6 Martial King ke peringkat 8 Martial King. Setelah itu, ia sedikit menggerakkan bahu kirinya, dan kemudian dengan eksplosif menembakkan serangannya. Serangan telapak tangan Chu Feng beberapa kali lebih cepat, dan juga lebih kuat dari serangan tinju Zhang He. Tanpa belas kasihan, serangan telapak tangannya mendarat di dada Zhang He. Ledakan. Bang! Begitu serangan telapak tangan mengenai dadanya, Zhang He langsung melepaskan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Seperti meteor, dia tertembak ke arah kerumunan. Melihat Zhang He ditembak ke arah mereka, banyak orang melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk mencoba menghentikan kejatuhan Zhang He, sehingga dia tidak akan terluka lebih lanjut. Tapi yang mengejutkan mereka adalah, serangan telapak tangan Chu Feng ini terlalu kuat, dan kekuatan spiritual mereka sama sekali tidak dapat menghentikan kekuatan serangan telapak tangan Chu Feng sama sekali. Seperti senjata yang tak terhentikan, Zhang He menembak ke arah kerumunan dan meninggalkan jejak darah. Menjerit. Pada saat Zhang He berhenti, jalan yang telah dia lalui melalui kerumunan itu benar-benar berantakan dan berlumuran darah. Banyak orang terluka parah, dan juga berteriak kesakitan tanpa henti. Mereka semua babak belur oleh satu serangan telapak tangan Chu Feng saja. Oh surga, ini, seru kerumunan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang dibuat terpana. Semuanya terjadi terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi. Namun ketika mereka melihat kerumunan berbaring di lantai dan menjerit kesakitan, dan juga Zhang He yang tulang rusuknya hancur serta berlumuran darah dengan kulit pucat di wajahnya, semua orang menyadari bahwa murid Gunung Qianwood ini tampaknya bukan seseorang yang mudah diremehkan. Siapa sebenarnya pria itu? Dia jelas-jelas Martial King peringkat 6, tapi bagaimana mungkin kultivasinya tiba-tiba meningkat ke peringkat 8 Martial King? Armor petir dan sayap itu tampaknya sangat istimewa. Sepertinya dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Sebagai gantinya, tampaknya dia menggunakan armor petir dan sayap petir itu untuk meningkatkan kultivasinya. Metode macam apa itu? Dia benar-benar dapat meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Itu hanyalah sesuatu yang belum pernah aku lihat atau dengar sebelumnya. Mungkinkah orang ini adalah jenis binatang buas khusus yang memiliki bloodline khusus? Seru kerumunan. Ekspresi syok yang belum pernah terjadi sebelumnya pun mulai diperlihatkan orang banyak. Setelah para elit dari aliansi spiritualis dunia ini dengan hati-hati memeriksa Chu Feng saat ini, seketika saja guncangan di hati mereka menjadi berlipat ganda. Mereka yang telah menganggap Chu Feng sebagai sampah sebelumnya, sekarang tidak punya pilihan selain untuk memeriksanya kembali murid dari Gunung Qianwood ini. Itu karena kekuatan dan metode yang dimiliki Chu Feng ini, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh sampah. Namun sebaliknya, dia adalah jenius, jenius tingkat iblis, jenius yang berkali-kali lebih kuat daripada Zhang He.
Selain itu, bahkan jika kultivasi Chu Feng ditingkatkan ke peringkat 8 Martial King, maka tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Zhang He begitu buruk sehingga dia tidak bisa berdiri kembali. Setelah semua, Zhang He juga di peringkat 8 Martial King. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.